Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi sahabat KPPS dimanapun wargi sadayana berada. Alhamdulillah di sini teman-teman saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengisi formulir model C-Hasil DPD. Nah teman-teman, tapi sebelumnya saya ingin berbagi dulu teman-teman. Alhamdulillah kan saya juga terpilih untuk menjadi anggota KPPS kedua teman-teman ya, menemani ketua KPPS di tahun 2024 ini. Kalau saya sih pengalamannya di tahun 2014 itu sudah menjadi anggota KPPS. Kemudian di tahun 2019 juga menjadi anggota KPPS. Kemudian di tahun 2022 itu kalau nggak salah menjadi ketua KPPS Pilkada. Nah kalau di 2024 ini sebenarnya saya tadinya nggak mau ya teman-teman, karena pengen lebih ke anak-anak muda aja gitu yang ikut KPPS untuk menambah pengalaman juga. Tapi dikarenakan tidak ada maksudnya itu yang seniornya gitu kan, yang berpengalamannya, maka ya begitulah harus ikut. Awalnya saya juga pernah ikut PPK dan PPS, cuman saya berpikir lebih baik kalau untuk PPS itu tahun kemarin ya 2023 di awal itu lebih mengutamakan anak-anak yang masih muda gitu kan, yang fresh graduate untuk menambah pengalaman di wilayah tempat kita. Nah teman-teman, yang paling penting itu adalah di sini saya akan mengulas teman-teman ya bagaimana cara kita mengisi formulir model C-Hasil untuk DPD. Nah teman-teman, kelebihannya sekarang itu, kalau dulu kan yang namanya formulir itu satu teman-teman, kalau dulu itu berita acara, sertifikat dan catatan hasilnya itu dipisah teman-teman, ada 3 lembar gitu kan, jadi berbeda. Berita acara misah gitu kan, sertifikatnya misah, tak ayeuna nama gitu teman-teman, sudah disatukan jadi disebut namanya formulir model C-Hasil itu kan, baik itu PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD gitu kan. Nah di sini untuk DPD teman-teman kita langsung aja ya. Untuk model C-Hasil DPD teman-teman itu ada 4 halaman ya. Ini yang paling sedikit dari kedua ya. Yang pertama kan yang paling sedikit itu kalau nggak salah model C-Hasil presiden ada 3 lembar. Kalau yang DPD ada 4 lembar. Nah begini cara mengisiannya teman-teman ya. Di sini akan saya langsung untuk filenya ini nanti akan saya bagikan dalam keadaan kosong supaya teman-teman bisa gunakan untuk latihan ya. Nah di sini yang pertama teman-teman silahkan di sini diisi pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. KPPS mengadakan rapat pemungutan suara bertempat di provinsinya apa di sini ya, Jawa Barat contohnya, Kabupaten Garut, daerah pemilihannya dapil berapa. Di sini kalau DPD kan ada dapil 5 gitu kan. Dapil 1, teman-teman lihat dapilnya dapil berapa. Kecamatan Banjarwangi, Desa Talaga Sari ya. Nomor TPS tulis aja, kalau ada lebih dari 10 tulis pakai angka kosong ya teman-teman. Maaf saya ngopi dulu. 01. Nah di sini di dalam kurungnya itu tulis pakai huruf ya. Kemudian penjelasan di bawahnya, pemungutan suara oleh ketua KPPS. Nah mengeluarkan, memeriksa dan menandatangi surat suara yang digunakan oleh pemilih dimulai pukul berapa ya, waktu pelaksanaan pemungutan suaranya dimulai pukul 7 sampai dengan 12.00. Kemudian nanti penghitungan suaranya ya, yang pengisian di C pleno di papan itu teman-teman, itu mulai saja dari jam 13. Jadi ada waktu 1 jam untuk beristirahat, untuk mengisi energi, ngopi heula gitu kan, supaya orang tidak mengantuk gitu teman-teman. Itu ya, jadi harus ngopi dulu. Karena kejadian waktu saya juga tahun 2019 itu kusabab ketuanya terburu-buru, jadi teman-teman gak ada waktu makan, itu cuma sedikit keburu-buru gitu kan, jadi gak santai, akhirnya kan ya begitulah
capek pusing gitu teman. Kalau bisa istirahat dulu aja, gak apa-apa. Kalau penghitungan suara kita laksanakan dalam keadaan fokus, rileks, tenang, dan supaya semuanya masih tetap fokus. Nah di sini pengisiannya itu seperti ini contohnya teman-teman ya. Yang pertama diisinya jumlah DPT. Jumlah DPT ini nanti teman-teman lihat jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, baru di sini dijumlahkan. Dan ini semuanya mulai dari formulir C presiden, DPD, kemudian formulir DPR, sama ya semuanya seperti. Yang penting teman-teman hitung aja laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jumlahnya di sini. Nah, yang paling penting itu adalah di sini pengisiannya teman-teman ya. Lihat teman-teman, di pengguna hak pilih dan pengguna surat suara itu ada yang sama jumlahnya. Ya, ada yang sama. Nah, ini kita menghitungnya tuh kayak begini. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Nah, ini pengguna hak pilih itu adalah DPT yang mencoblos, teman-teman. Yang mencoblos ada berapa? Nanti contohnya di sini ada 82 laki-laki, perempuannya 103. Maka jumlahnya yang menggunakan hak pilih itu 185, anu nyoblosnya anu nyolok. Kemudian jumlah pengguna hak pilih DPTB. Nah, DPTB juga kalau ada yang nyoblos masukin. Contohnya yang masuk itu DPTB 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan, berarti jumlahnya 2 orang. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus DPK. Nah, DPK juga yang khusus itu yang nggak terdaftar di DPT ya, tapi dia mempunyai hak untuk nyoblos. Contohnya ada 3 laki-laki, 3 perempuan, jumlahnya 6. Barulah di sini dijumlahkan pengguna hak pilih. Jadi jumlahkan antara DPT, DPTB, dan DPK. Jumlahnya adalah 193. Kemudian data penggunaan. Nah, ini kan tadi yang hak memilihnya ya. Kemudian penggunaan hak suara. Nah, ini hitungnya gini ya. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Jumlahnya itu 230. Contohnya ya. Kemudian jumlah yang digunakan, surat suara yang digunakan itu harus sama dengan jumlah surat suara yang pengguna hak pilih, teman-teman ya. Nah, ini harus sama. Nah, ini jadi jumlahnya. Nah, jumlah surat suara yang tidak dipakai nanti akan ketahuan. Jadi kalau jumlahnya, kalau udah ketahuan jumlah hak pilihnya 183, jumlah ininya 230, berarti yang nggak dipakai ada 33 dan sisa cadangannya 4. Contohnya kayak gini ya, teman-teman. Jadi di sini jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih DPT, DPTB, dan DPK ya. Kalau nggak ada DPTB nggak apa-apa, DPT semuanya juga nggak apa-apa. Tergantung dari data ya. Atau nggak ada DPK juga nggak masalah ya. Kalau ada DPT semuanya, kalau nggak mau ribet ya nggak apa-apa. Itu teman-teman cara pengisiannya, gampang ya. Kalau di data disabilitas kalau nggak ada berarti di sini di checklist aja. Silang kayak gini ya. Nah, setelah ini beres, teman-teman. Nah, ini didapatnya dari mana? Ini didapat dari hasil cek pleno ya. Nanti dari hasil cek pleno papan-papan itu ya yang di tulisan pagar-pagar, nanti diinput ke sini. Jadi kita cuman 1 kali penginputan, teman-teman. Mengisi berita acara, sertifikat, dan catatan hasil ini hanya dalam 1 formulir yang bernama formulir model C hasil DPD. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti di bawahnya barulah kita memasukkan data surat suara sahnya dari setiap calon DPD ya. Sini yang sahnya berapa orang, contohnya yang 1 berapa, sampai kalau nggak salah anggotanya ada berapa, nanti akan ketahuan. Kalau yang nggak ada mah dicakra aja ya, dicoret aja, dicoret gitu, supaya nggak ada tempat buat pokoknya dicoret tapi harus rapi teman-teman, supaya nanti terbaca saat diupload. Jadi ini pengisian digitalnya ya harus rapi. Di sini juga harus rapi, kan sudah ada contohnya ya. Kenapa? Karena supaya nanti terbaca oleh aplikasi Sirekap ketika file ini diupload nanti, teman-teman ya. Jadi ini akan terbaca. Jadi kalau bisa tulisannya itu yang jelas ya. Warnanya itu yang pulpennya yang cair hitam pekat, teman ya. Ini seperti biasa diisi, ditanda tangan dulu. Tergantung dari jumlah saksi yang datang, ya udah masukkan aja. Kalau yang nggak datang nggak apa-apa. Ini yang sesuaikan aja, teman-teman. Nah, setelah ini semuanya diselesai diisi, nanti teman-teman di akhir itu kan setelah
24 calon anggota ini dijumlahkan berapa surat suara sahnya. Nah, di akhir nanti akan ketahuan, teman-teman, jumlah surat suara sah yang digunakan, contohnya totalnya 190 yang sahnya gitu kan. Kemudian yang tidak sahnya contohnya ada 3 gitu ya. Maka totalnya itu pasti antara jumlah surat suara sah dan tidak sah itu adalah 193. Jadi balance, tidak gejlok teman-teman ya. Nah, setelah selesai nanti teman-teman di sini tulis aja ya. Nah, di sini tuh ditulis lagi ditetapkan di mana di sini teman-teman. Contohnya ditetapkan di Garut ya. Ini nanti diisi oleh teman-teman di Garut. Tanggalnya juga diisi di sini teman-teman ya. Contohnya di sini tanggal berapa ya? 14 ya. 14 bulan, di sini diisi juga bulan 02. Kemudian di sini tahunnya juga diisi. Contohnya ya. 2024. Oke, kalau sudah beres, di sini ditandatangani ku ketua sampai anggota yang ketujuh. Jadi jangan sampai semua ini pas ketika beres pemungutan suara ngadon baralik ya, gak boleh itu. Jadi harus ada di tempat dulu. Jangan sampai pulang alasan aduh sakit, nggak usah ya. Harus sampai selesai kalau bisa gitu ya. Oke, segitu teman-teman, sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Nanti filenya akan saya bagikan kepada teman-teman. File yang kosongnya ya teman-teman. Ini kan udah diisi, udah dicoret-coret sama saya. Nanti yang kosongnya akan saya kasih. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti video selanjutnya akan saya bahas yang DPRD, PROM, dan yang lain. Semuanya sama intinya ya. Intinya di sini teman-teman ya, intinya. Yang penting pengisiannya sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.